فيها Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah ala ma jama'ana fi mawaid khairih wassalatu wassalamu ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wal mujtaba min baini khaliqatih. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dimudahkan langkah kaki kita bisa berkumpul menghadiri maulid dia ulama, dan insyaallah akan diteruskan dengan pengajian-pengajian yang akan disampaikan para asatidz. Di sini alhamdulillah telah hadir bersama kita orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Basurrah, begitu juga para habaib yang lain, dan juga guru tetap kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habashi, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang insyaallah akan menyampaikan kepada kita mutiara-mutiara ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah merupakan obat dan pelita bagi hati kita jikalau kita memegang teguh dan mengamalkannya dalam mengarungi sisa hidup kita, dan insyaallah juga menerangi kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk ringkasnya kita persilakan Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habashi untuk membacakan kitab Risalatul Jami'ah, fa alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala wa yaf'alu baqi ar-raka'ati kadhalik. والتشهد الأول وقعوده سنة، والتشهد الأخير والجلوس فيه فرض، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام فرض، والسلام من الصلاة فرض، وأقول السلام السلام عليكم. Berkata Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai perkataan beliau wa yaf'alu baqir raka'ati kadzalik, dan melakukan sisa rakaat seperti yang telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, dari takbiratul ihram berbarengan dengan niat, dari membaca al-fatihah, ruku, terus sampai sujud. Setiap rakaat harus melakukan hal-hal yang telah disebutkan. Kemudian beliau melanjutkan wa tasyahudul awwal wa qu'uduhu sunnatun. Tasyahud atau kalau kita kenalnya tahiyat, tahiyat yang pertama
Maksudnya tahiyat yang pertama adalah tahiyat yang dilakukan di dalam salat rubaiyah atau thulathiyah, yang 4 rakaat atau 3 rakaat, itu adalah tasyahud yang pertama, ada yang kedua. Tapi kalau salat subuh cuman atu, walaupun dia pertama tapi dihukumi terakhir. Nah, tahiyat yang pertama dan duduknya adalah sunnah. Nah, sunnah di sini ada 2, ya, sunnah hayat, ada juga sunnah ab'ad. Nah, yang dimaksud dalam tahiyat yang pertama dan duduknya adalah sunnah ab'ad. Siapa orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, sengaja ke, lupa ke, sunnah baginya untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah untuk melakukan sujud sahwi, bukan wajib sujud sahwinya ntar ya. Sujud sahwinya tetap sunnah. Kecepatan enggak? Masih kecepatan enggak? Baik. Wa qu'uduhu sunnatun, juga duduknya juga sunnah. Wa tasyahudul akhir, adapun tahiyat yang terakhir, wal julusu fihi, dan duduk di saat tahiyat yang terakhir hukumnya fardu atau rukun. Enggak boleh baca tahiyat sambil diri. Ah, malas duduk, diri aja. Ya juz, enggak boleh, harus duduk. Tamam? Adapun sunnah duduknya adalah at-tawarruk. Nah, kalau di kemarin tahiyat yang pertama sunnah duduknya al-iftirash. Iftirash itu menjadikan telapak kaki kiri kita sebagai tempat duduk kita saat duduk, ya. Tapi kalau tawarruk langsung menempelkan al-warik atau mangkoknya dubur langsung menyentuh bumi, nggak pakai ditatakin kaki. Itu tawarruk, itu sunnah afdalnya bagi yang mampu. Kalau kagak bisa duduk tawarruk, nggak harus duduk tawarruk. Wahid dulu di kisah yang kami dengar bahwa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas salat di sebuah masjid. Beliau salat ba'diyah cepat, ditegur sama orang, nggak boleh salat begitu. Adabnya salaf, walaupun dia alim, nggak malah ngebantah. Kalau kita baru tahu ilmu dikit langsung sok tahu loh, ya. Tapi kalau salafun saleh mana, oh baik, tolong lihatin salat saya gimana, yang salah tolong ditegur. Salat dengan baik. Setelah salat, orang berkerumun kepada Habib Ahmad bin Hasan. Ditanya sama orang yang negor, siapa tuh? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Oh, minta maaf. Juga kejadian ini terjadi kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi, semoga Allah panjangin umur beliau dalam taat kepada Allah, ya. Nah, ini bagiatus salaf, sisanya salaf Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim salat di Jeddah waktu itu, karena beliau kakinya sakit, nggak bisa duduk tawarruk waktu tahiyat. Akhirnya beliau bersila. Datang nih orang kita nih, ya, orang Indonesia, tapi kita nggak sebutin sukunya lah. Negor Habib Salim, ini macam apa ini katanya? Masa duduk sholat kayak gini? Nggak ada aturannya kayak gini. Habib Salim, oh, maaf salah, kata Habib Salim. Tolong lihatin nanti. Dipaksain sama Habib Salim duduk tawarruk walaupun kakinya sakit. Selang beberapa lama, orang ini berkunjung ke Tarim, nengokin anaknya belajar di Rubat Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ya, gimana kagetnya dia begitu melihat Habib Salim yang dia tegur adalah guru besar anaknya. Makanya kita kalau pengen negur orang jangan cepet-cepet, tanya dulu. Jangan-jangan dia lebih alim dari kita. Jangan lihat orang salah, oh salah lo, nggak bener lo. Tegur, tanya dulu, kenapa demikian? Kalau misalnya dia berilmu, dia akan menjelaskan. Kalau dia nggak berilmu, maka jelaskan kepada dia yang benar. Baik.
Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardhun. Dan salawat kepada Nabi. Nah, ini salawat aja enggak pakai salam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi saja, enggak pada sahabatnya, enggak pada keluarganya. Paham? Yang diwajibkan apa? Salawat saja yang diwajibkan salawat saja kepada Nabi Muhammad. Tanpa salam, tanpa keluarga, tanpa sahabat. Di saat tahiyat, setelah baca tahiyat yang terakhir, kemudian kita wajib membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Tanpa salam, tanpa keluarga, tanpa sahabat. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setelah tahiyat yang pertama tanpa salam karena warid diriwayatkan ya, karena Nabi menyuruh kita untuk membaca salawat Ibrahimiyah di mana di sana enggak ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya, enggak ada yang ada Allahumma shalli ala Muhammadin dan Allahumma barik ala Muhammad, enggak ada Allahumma wasallim. Jadi salawat dan salam mungkin udah dijelasin dulu, nggak boleh dipisah. Kalau dipisah hukumnya makruh kecuali dalam 3 hal. Ya, salawat dan salam harus digandengin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli wasallim harus ya. Ya Rabbana salli wasallim harus digandeng. Kalau dipisahin hukumnya makruh kecuali dalam 3 hal. Yang pertama kalau diriwayatkan. Kalau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salawat Ibrahimiyah maka tidak makruh. Yang kedua, saat kita ziarah atau di hadapan Nabi Muhammad, enggak perlu ngucap salamnya assalamu wassalatu alaika ya Rasulullah. Ya, langsung assalamu alaika ya Rasulullah. Dipisah ya. Yang ketiga, kalau yang mengucap itu Nabi bukan kita. Karena perbuatan anbiya bagi dirinya semuanya wajib. Biar secara kasat mata mungkin tidak apa? Tidak sesuai. Makanya banyak orang kurang ajar ya, bilang Nabi Adam aja salah. Salah menurut Nabi Adam di hadapan Allah, bukan salah menurut kita. Nabi Adam memakan buah khuldi, hukumnya wajib atasnya untuk membenarkan atau meyakinkan firman Allah saat menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ard. Aku jadikan di muka bumi, bukan di sorga. Maka memakan buah khuldi bagi Nabi Adam hukumnya wajib. Tapi bagi beliau, Nabi Allah Adam merasa bahwa itu adalah kesalahan beliau kepada Allah. Dan kita tidak boleh mengatakan itu kesalahan Nabi Adam. Paham? Jadi setiap perbuatan anbiya hukumnya wajib. Enggak ada yang sunnah, enggak ada yang makruh. Semuanya wajib. Nanti ada yang diwajibkan terhadap kita, ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan dan yang lain-lainnya. Baik. Adapun salawat kepada keluarga Nabi saat tahiyat yang terakhir, menurut pendapat terkuat di mazhab jadid al-Imam Syafi'i, hukumnya sunnah ab'ad. Salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang terakhir sunnah ab'ad. Adapun di mazhab gadimnya Imam Syafi'i hukumnya rukun, tapi dihapus ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan memuji keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min 'azimil qadri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Nah, kata Imam Syafi'i, cukup mulia wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai kalian hukumnya rukun, hukumnya wajib, sebagaimana Allah mewajibkannya dalam Al-Quran.
Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Itu dalilnya. Yakfikumu, cukup untuk kalian, min azimil qadri annakum, dari yang memiliki keagungan yang besar. Sesungguhnya kalian, man lam yusalli alaikum la salata lahu. Siapa orang yang enggak salawat kepada kalian berarti enggak salat. Nah, ini di mazhab qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian begitu Imam Syafi'i pindah ke Mesir, nah itu bukan apa? Bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Salatnya enggak sempurna. Tamam. Adapun salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang pertama hukumnya makruh. Ya. Salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang pertama hukumnya makruh. Ada pendapat lemah yang mengatakan sunnah. Tapi alal mu'tamad, pendapat terkuat hukumnya makruh. Kenapa? Takut berkepanjangan. Kepanjangan, sedangkan sunnah di tahiyat yang pertama itu cepat, jangan lama-lama. Tapi kata apa? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan ada pendapat di kitab Minhaj Wagila Sunnah, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas lebih menguatkan pendapat yang sunnah. Kalau alasannya kepanjangan kan udah kita cuma masa mengucap wa alih kepanjangan. Allahumma salli ala Muhammad wa alih. Panjang. Enggak. Berarti tidak menjadi makruh. Kecuali bagi orang yang biasanya kalau sholawat udah nyebut alin Nabi panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhun. Nah ini jadi makruh. Dikhawatirkan berkepanjangan maka dimakruhkan sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang pertama. Paham? Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudi, setelah tahiyat. Habis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum salam. Habis itu hukumnya adalah rukun fard. Wassalamu, adapun salam, minas salati fardun, salam habis salat fardu hukumnya. Bukan nengoknya ya, ucapan salamnya. Kalau nengoknya sunnah. Nah ini kita yang belajar untung. Ntar kalau ada yang nagih utang, pas kita lagi sholat dia nungguin di belakang. Kita nggak usah nengok-nengok, dia pikir belum selesai. Cukup, assalamualaikum. Nengoknya sunnah. Kalau salamnya hukumnya wajib. Dan perhatikan apa? Jangan nengok dulu kecuali setelah mim alaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Soalnya kadang-kadang orang saking semangat salamnya sampai dadanya goyang. Assalamualaikum. Nah, ini apa? Sudah keluar dari kiblat maka batal salatnya. Nah, selesaiin dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ditolehin apa? Wajahnya. Sehingga orang yang di belakangnya bisa ngelihat pipinya. Itu sunnah. Kemudian balik. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, habis imam salam baru makmum salam. Setelah salam yang kedua imam, baru makmum sunnah salam. Jangan imam baru assalamualaikum warahmatullah, langsung makmumnya assalamualaikum. Tungguin imam selesai, baru sunnah salam. Baik. Wassalamu minas salati fardun. Salam setelah salat itu hukumnya fardu. Dan itu ucapannya adalah assalamualaikum. Wa aqallus salam, minimal salam assalamualaikum. Ya, minimalnya assalamualaikum. Kalau maksimalnya dalam salat assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada wabarakatuh. Jangan ikutin film-film kartun tuh kadang-kadang apa? Ngajarinnya wabarakatuh. Atau ikutin televisi artis-artis ya. Salat pakai wabarakatuh. Laisa minas sunnah.
kecuali menurut Imam Ramli bila dalam salat jenazah. Kalau salat jenazah kata Imam Ramli sunnah pakai wa barakatuh. Dan ini diamalkan oleh kiai kita di Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat jenazah sunnah menurut Imam Ramli. Namun tidak sunnah menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar. Tetap menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar harus sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Habaib di Tarim pinter digabungin dua pendapat itu. Mereka menguatkan suara sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang diamalkan di Tarim, menggabungkan dua pendapat yang sangat kuat ya. Pendapatnya kalau ada khilaf antara Asy-Syaikh Ibn Hajar dengan Al-Imam Ar-Ramli, jangan dipermasalahkan kuatan yang mana pendapatnya. Nah, dikatakan dalam syair Muhammadur Ramli yukafi Ibn Hajar fakhtar idza ikhtalafa min ghairi dharar. Imam Muhammad Ramli setara dengan Asy-Syaikh Ibn Hajar. Kalau mereka berdua saling khilaf, maka pilih salah satu pendapatnya, nggak bakal menjadi musibah, nggak bakal menjadi madharat. Dua-duanya kuat dalam beralasan. Alaihim ridwanullah. Nah, karena dia satu guru. Ya, satu guru berguru dengan Abah Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, yaitu Asy-Syaikh Ahmad Ar-Ramli. Nah, tapi Syekh Ibn Hajar dipakai di Tarim di Hadramut karena beliau terkenal lebih wara, ya, lebih zuhud. Kalau Imam Ramli Masya Allah ya, kalau beliau lewat semua pada benar. Ya. Kayak Sultan Imam Ramli. Kalau Ibn Hajar miskin, beliau lewat nggak ada yang negor. Sampai bininya apa? Cemburu. Biasa ya. Bininya Imam Ramli ketemu sama bininya Ibn Hajar di sebuah majelis. Semua kumpul di bininya Imam Ramli. Melihat perhiasannya segambreng. Masya Allah. Bininya Syekh Ibn Hajar cemburu ya, namanya apa? Namanya perempuan, perhiasan mereka adalah harta, makanya di sorga nggak ada bidadara, adanya bidadari. Karena perhiasan laki-laki adalah wanita, perhiasan wanita adalah harta. Makanya kalau perempuan minta beliin emas jangan dibilang matre, ya, karena itu hiasan dia. Begitu juga sebaliknya, kalau ada laki-laki minta kawin lagi jangan dibilang nggak setia. Baik. Akhirnya apa? Bininya Imam Ramli bininya Syekh Ibn Hajar pulang ngadu kepada Syekh Ibn Hajar. Ya Syekh, saya malu enggak pakai perhiasan sama sekali. Ngoceh-ngoceh banyak, kata Ibn Hajar, ayo ikut saya ke belakang. Dikasih ember, masukin ke dalam sumur. Dalam sumur dimasukin, tarik kata Syekh Ibn Hajar, tarik keluar emas, perhiasan semuanya. Oh, ini buat saya. Kata Syekh Ibn Hajar, pilih antara saya dengan dia. Kalau mau emas, kita berpisah. Kalau mau saya, buang itu emas. Istrinya tahu bahwa suaminya bukan sembarang orang. Akhirnya dibuang demi apa? Demi sang suami. Alaihim ridwanullah. Makanya bila mana mereka berdua khilaf, keduanya pendapat kuat. Tapi di Tarim, di Hadramut lebih condong kepada pendapat Syekh Ibn Hajar, sedangkan di Indonesia lebih banyak mengambil pendapat Al-Imam Ar-Ramli. Baik, wa aqallu tasyahudil wajib, dan minimal tasyahud yang wajib. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Sekalian nutup ya. Ini apa? Kalau baiknya tahiyat yang pertama bacanya ini yang minim ya. Enggak usah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, langsung at-tahiyatu lillah. Assalamun alayka ayuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Biar apa? Biar lebih cepat daripada tahiyat yang kedua. Nah, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka
أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Ada aqallu tahiyat, ya minimalnya tahiyat. Adapun minimalnya salam kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Menambahkan wa alih di tahiyat yang pertama makruh alal mu'tamad, wa gila, ada juga pendapat yang mengatakan sunnah. Dan menambah salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat yang terakhir hukumnya sunnah ab'ad. Kalau kita tinggalin sunnah melakukan sujud sahwi, tapi daripada sujud sahwi mendingan salawat kepada keluarga Nabi, lebih gampang ya. Allahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair katsir. Alhamdulillah, bertambah ilmu kita, menambah pemahaman kita terhadap tata cara ibadah salat yang betul. Semoga ibadah-ibadah kita selanjutnya lebih sempurna mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita persilahkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Ghaf untuk menyampaikan pengajian kitab hadisnya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, untuk mengkaji daripada ilmu-ilmu agama kita, untuk mengenal Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai dalam pembahasan dan pembacaan hadis Nurul Iman fi kalami Habibur Rahman min ahadits Habibur Rahman, sampai daripada hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, dalam hadis ini
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Umar, anak daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kesalahan, harusnya bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang tulisannya. Tadi juga kita salah bacanya, kurang ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sara ahlul jannah. Kalau dalam kertas yang kita dibagikan tadi, sepertinya pembicaraan atau kata-kata daripada Abdullah ibn Umar, tetapi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idza sara ahlul jannati ilal jannah. Apabila para penduduk surga telah masuk ke dalam surga mereka. Semoga kita semua termasuk daripada mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Masuk bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ahlun nar ila nar, dan para penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Ji'a bil maut, didatangkan yang namanya kematian. Jadi didatangkan yang namanya kematian. Kematian ini adalah sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu benda atau hewan atau sesuatu, tetapi sesuatu yang maknawi, yaitu apa? Diddul hayah, yaitu sebalikannya daripada kehidupan. Dalam hadis ini adalah cerita terakhir daripada penghuni sorga dan penghuni neraka, yang sudah tercantum bagi penghuni neraka kekal abadi selama-lamanya. Didatangkan yang namanya kematian. Di riwayat didatangkan kematian bagaikan digambarkan sebagai hewan kabsh. Kabsh itu domba, bagaikan domba. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Hatta yuj'ala, sehingga diletakkan kematian itu yang bagaikan kambing domba antara sorga dan neraka. Maksudnya apa? Agar orang-orang ahlil jannah, orang-orang yang dalam surga melihat keadaan tersebut, dan orang-orang penghuni neraka pun melihat keadaan tersebut. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa ini adalah terakhir. Setelah masuknya orang-orang dalam surga semuanya, yang mana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman. Masuk ke dalam surga Allah orang yang ada dalam hatinya walaupun mithqala habbatin min khardalin, setitik daripada khardal. Khardal itu adalah sesuatu yang paling kecil. Kalau kita bilang atom atau apapun, yang paling kecil-kecilnya ada iman di dalamnya, maka dia pun akan masuk surga. Tetapi setelah lewat dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala, iyadzubillah. Bahkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inni la a'lamu akhira ahlin nari dukhulan, akhira ahlin nari khurujan wa akhira ahlil jannati dukhulanil jannah. Sesungguhnya aku mengetahui siapa orang yang paling terakhir keluar dari surga Allah, keluar daripada neraka Allah, dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah. Ya pasti yang paling terakhir keluar dari neraka dialah orang yang paling terakhir masuk surga. Orang-orang udah pada masuk. Dikatakan dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu hadis ini yang tadi, bahwa akhir daripada orang yang keluar dari neraka, bahkan dalam riwayat lain mengatakan namanya Juhainah. Dikatakan orang tersebut setelah keluar dari neraka di waktu yang sudah ditentukan Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabiullah ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat ada riwayat bahwa ada syafaat dari Nabi Muhammad, ada juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang tersebut keluar. Lalu dikatakan oleh orang tersebut, wahai fulan yang terakhir masuk surga, yang terakhir keluar dari neraka, ayo masuk ke dalam surga. Lalu dalam sabda Rasul, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Di dalam benak dia
dia melihat surga belum masuk, dia kira surga itu sudah penuh. Semua orang sudah mendapatkan jatahnya dan dia kehabisan jatah. Dia kira begitu. Yukhayyalu ilai. Lalu dia datang dan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, inni wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapatkan surga udah penuh. Kata Allah, "Udkhulul jannah walaka mithla dunya 'asyratu adhaf." Masuk ke dalam surga. Enggak ada penuh-penuhnya yang namanya surga. Dan engkau mendapatkan daripada pahala dan yang engkau miliki di dalam surga bagaikan dunia ini, dunia yang kita hidup ya, 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Allah bertanya kepada Fulan, apakah engkau memiliki sesuatu angan-angan yang engkau inginkan? Kata dia, iya. Sebutkan, kata Allah. Lalu dia minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya, kita kalau udah minta apa sih? Minta rumah yang bagus, yang mewah, ada kendaraannya, ada. Terus kata Allah, biar minta. Udah, habis itu aja, udah. Kata Allah SWT, laka mithlu dzalik wa asratu adhaf al-dunya. Engkau mendapatkan semua yang engkau inginkan dan 10 kali lipat daripada dunia yang engkau pernah lihat, itu milikmu sendiri. Lalu orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, atahza'u bi wa antal malik?" Apakah engkau ini ingin menertawakan aku? Maksudnya bercanda denganku padahal engkau adalah sang raja. Maka Rasulullah dalam meriwayatkan hadis ini, dhahika Rasulullah hatta badat nawajiduh. Tersenyum Rasulullah senyum lebar sehingga terlihat daripada ujung-ujung gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu betapa mulianya orang tersebut. Kata Rasulullah, hadza aqallun nasi darajatan fil jannah. Ini adalah orang yang paling minimal derajatnya dalam surga Allah. Ya Allah, kalau minimalnya saja 10 kali dunia milik ente sendiri, nggak ada yang berbagi-bagi orang lain. Kalau sekarang kita lihat orang-orang mencari kekuasaan, mencari tahta, mencari sehebat-hebatnya dia, ada nggak yang memiliki separuh dunia? Sehebatnya raja, sehebatnya pemilik, punya separuh dunia? Seperempatnya? Nggak ada. Derajat orang yang masuk ke dalam surga Allah yang paling minimal 10 kali lipat. Ya Allah, kalau udah bayangin kayak gini kita nggak mau dunia dah. Mau akhirat aja. Tapi kalau suruh mati nanti dulu. Kita mikir dulu. Katanya, maka kita ketahui. Nah, kalau sudah terjadi hal ini, akhir orang yang masuk surga, datanglah kejadian lagi. Untuk apa kejadian ini? Untuk menetapkan dan menambah daripada kesenangan orang-orang yang ada di dalam surga Allah. Karena apa? Orang-orang yang dalam surga berada dalam kenikmatan yang tiada habisnya, tiada taranya, dan tiada henti-hentinya. Tetapi masih ada, dikatakan dalam hati mereka, kekhawatiran bahwa mereka akan mati. Kalau kita mati, udah nggak dapat. Kita aja yang di dunia nggak pengen mati. Padahal dunia apa sih? Nggak ada enak-enaknya. Tetapi suruh mati nggak mau. Apalagi kalau kita di dalam surga, nggak ada yang pengen mati. Mereka tahu, yakin bahwa Allah SWT menjanjikan surga dan tidak ada orang yang akan mati dalam surga. Tetapi masih ada kekhawatiran. Begitu juga ahlun nar, orang-orang yang di dalam neraka, yang sudah ditulis oleh Allah kekal dalam neraka, yaitu orang-orang yang kafir, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT atau menyekutukan Allah. Mereka ini juga masih ada harapan dalam hati mereka, barangkali saja kita mati, jadi kita nggak kerasa tersiksa lagi. Maka datanglah kejadian ini. Ji'a bil maut, datangkan kematian, didatangkan bagaikan kambing. Yuj'al bainal jannati wan nar, thumma yudhbah, setelah itu disembelih di depan orang-orang surga dan di hadapan orang-orang penghuni neraka. Semua melihat. Siaran langsung, live streaming. Hijabnya apa? Ya udah, hijabnya satir dari Allah SWT. Mereka melihat apa yang ada di luar. La ilaha illallah. Ya, mereka melihat. Dalam riwayat yang menyembelih ini adalah Nabiullah Yahya ibnu Zakaria alaihissalam.
Yahya bin Zakaria. Katanya kenapa? Karena tidak ada nabi yang namanya Yahya. Yahya itu kan kehidupan, yang hidup. Ya, tidak ada nabi yang namanya kehidupan kecuali Nabi Yahya. Makanya dia diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kematian. Lalu thumma yunadi, setelah itu dipanggil orang-orang yang ada di surga dan orang-orang yang ada di neraka. Dan ini panggilan dikatakan dalam riwayat lain sebelum disembelih pun dipanggil, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, biar kalian lihat apa yang akan terjadi. Lalu setelah disembelih kematian, mereka semua melihat dengan mata mereka sendiri. Lalu ya yunadi munadin, dipanggil oleh salah satu orang ataupun malaikat yang memanggil, mengatakan ya ahlal jannati la maut, wahai orang-orang yang ada dalam surga Allah, la maut, enggak ada lagi kematian. Jadi sekalian hidup dengan kebahagiaan yang tiada habis-habisnya. Allahumma ja'alna minhum. Wa ya fayazdadu, makanya dikatakan wa ya ahlan nari la maut, dan wahai penghuni neraka, kalian tidak akan mati juga. Maka mereka pun tambah sedih. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, maka bertambah orang-orang yang ada di sorga kesenangan mereka di atas kesenangan mereka. Kenapa? Karena tahu bahwa kenikmatan ini tidak ada habisnya. Mereka akan kekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya, tidak ada habis-habisnya. Ya Allah. Begitu juga orang-orang neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah orang-orang yang paling jelek-jeleknya orang-orang di muka bumi ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang penghuni surga insyaallah. Di atas kenikmatan ini disebutkan, nanti kita akan melewatinya insyaallah, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala yatajalla ala ahlil jannah. Setelah beres urusan ahli surga, sudah dapat, setiap orang minimal dapat 10 kali lipat dunia. Jangan kira 10 kali lipat dunia kosong, enggak ada apa-apanya. Kosong mau ngapain nanti di situ? Ada surganya, ada istananya, ada semua. Bahkan dikatakan dalam hadis qudsi, hadis yang lain, a'adtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, ma la ainun ra'at, yang tidak pernah mata memandang, sesuatu yang mata kita enggak pernah memandang, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar kenikmatan tersebut, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak terlintas oleh siapapun dalam hatinya. Ya Allah. Iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Begitulah. Lalu di atas ini nanti juga kita insyaallah akan menjelaskannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang dalam surga. Wahai ahli surga, hal raditum? Kita bayangkan Allah Rabbul Izzah memanggil orang-orang yang dalam surga Allah, wahai orang-orang penghuni surga, apakah kalian sudah rela, ridho? Kata mereka apa? Wa ma lana la narda ya Rabbana. Apalagi kekal abadi, nikmat semua sudah Engkau berikan kepada kami. Kata Allah, ala atikum afdala min, aku akan memberikan di atas daripada kenikmatan ini. Apa ya Allah? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'daha abadan. Maka aku akan memberikan kepada kalian keridhaanku. Keridhaan dari Allah itu yang paling besar di atas kenikmatan surga. Dalam firman Allah, wa ridwanum minallahi akbar, kata Allah. Dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan surga dan seisi-isinya. Ya Allah, nikmat di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ahli surga. Jangan yang terakhir. Jangan juga yang melewati api neraka. Yang jangan sampai kita walaupun sedetik pun kita enggak mau untuk masuk ke dalam neraka Allah. Kita minta, kita jadikan ya Rabb,
daripada ahli surga yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya mengatakan, "Idza sa'ala al-'abdu al-jannah," apabila seorang hamba meminta kepada Allah surga, qalatil jannah, maka surga yang ada sekarang ini sudah ada disiapkan oleh Allah, mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilhul jannah." Ya Allah, ini orang yang meminta engkau surga, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, minta surga ketiga kali doang. Wa kadzalik idza istajara al-'abdu minan nar, apabila dia meminta perlindungan dari neraka, maka neraka pun mengatakan, "Ya Rabbi ajirhu minan nar." Ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Ini orang meminta perlindungan darimu ya Allah. Makanya kita tutup bersama-sama doa yang sering kita dengar, yang diriwayatkan bahwa meminta surga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'an ni'am kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa 'azimana وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para habaib, para kiai, para asatid yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekalian berada dalam kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu maidah, satu jamuan, satu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala dihamparkan kepada kita berupa hamparan maidah, hidangan ruhani, berupa pintu-pintu rahmat yang terbuka mengucurkan daripada rahmat dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu walillahi syukur. Begitu juga kita mendapatkan nikmat berupa ilmu-ilmu yang ditinggalkan dan diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dengar tadi daripada Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habashi, kemudian diteruskan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, merupakan hadiah yang terbesar bagi kita, berupa makanan-makanan rohani yang memantapkan Islam iman kita, menambah cahaya di hati kita. Maka kita wajib bersyukur atas setiap pelajaran, setiap majelis ilmu yang kita hadiri. Jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Ada satu habaib, kalau tidak salah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, salah seorang tokoh wali Allah besar di Hadramaut.
guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, guru daripada Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan banyak dari para tokoh-tokoh para habaib. Beliau menganjurkan kalau sehabis menghadiri majlis-majlis zikir atau majlis ilmu untuk mengucapkan doa yang biasa kita baca habis makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku makanan dan memberikan aku minuman tanpa daya tanpa upaya dariku, semata-mata rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa buat makan minum dipakai juga untuk habis belajar, habis hadir majelis zikir atau majelis maulid. Kenapa? Ini adalah makanan dan minuman juga yang sepatutnya kita syukuri, bahkan lebih daripada rizki yang zahir. Kenapa? Karena rizki yang zahir itu hanya menguatkan dan mensehatkan badan jasmani kita, tapi rizki ma'nawi ini adalah untuk hakikat manusia, yaitu ruhnya dan batinnya. Begitu juga barangkali banyak dari para hadirin yang mengenal atau menghadiri majlis ta'lim Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf Bukit Duri, atau lebih dikenal Al-Walid, ya, ayah daripada Al-Habib Ali, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abu Bakar, ya, di mana beliau itu biasa, dan ini diikuti oleh para murid dan anak-anak beliau. Setiap selesai majlis ilmu selalu rame-rame mengucapkan alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Ini nikmat dari Allah yang begitu besar, kadang-kadang kita enggak sadar atas nikmat yang begitu agung. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Dan Allah telah mengumumkan kepada kita, kalau kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmat tadi. Dan jikalau kalian mengingkari, ya, dan lupa, ini termasuk jenis pengingkaran yang paling ringan, ya, niscaya azab Allah pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap hadir majelis ilmu jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, ya, mau baca alhamdulillah, atau seperti Al-Habib Idrus bin Umar Habsyi, alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani, atau sebagaimana Al-Walid Habib Abdurrahman As-Sagaf, ya, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah senang, ya, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, hatta yang paling kecil pun Allah senang dan ridha. Makanya dianjurkan kalau kita makan, setiap kali suap, begitu juga setiap kali minum, kita mengucapkan alhamdulillah. Ada hadis-hadis yang menganjurkan hal seperti ini, ya, selain hadis yang secara umum kalau kita selesai makan atau selesai minum baru mengucapkan alhamdulillah itu. Tapi ada hadis juga di mana Rasulullah sabdakan, sesungguhnya Allah ridha dan senang dari seorang hamba setiap kali mengangkat satu suapan makanannya atau satu tegukan minumannya, dia mengucapkan alhamdulillah. Perbuatan yang ringan, ucapan yang sederhana, tapi di situ ada mahabbatullah. Inilah, ya, Allah sebutkan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang pintar bersyukur, ya. Dan kita di sini alhamdulillah termasuk orang-orang yang bersyukur, ya, mudah-mudahan. Kenapa? Karena kita menginfakkan, memakai sebagian rizki Allah, yaitu waktu dan harta dan kesehatan, untuk hadir di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan kalau kita mau tahu kadar sesuatu itu, suatu kebaikan atau apapun juga, paling gampang, paling jelas kalau kita lihat kebalikannya aja. Ya. Kalau kita nikmat sehat, kadang-kadang kita nggak syukur atau kita nggak sadari nikmat tersebut. Bayangkan orang sakit, ya, mau lebih jelas lagi, datang ke rumah sakit, lihat orang-orang yang menderita sakit, baru kita bersyukur atas nikmat kita ini lagi sehat. Kalau kita mau tahu nikmat kita hadir majelis ini, lihat
orang-orang yang lagi diskotik. Tapi lihatnya nggak usah masuk, ya. Bayangin aja, ya, orang yang masuk tempat-tempat maksiat, orang-orang tempat yang lalai, kita dipilih oleh Allah. Alhamdulillah, di tempat kita mengingat Allah, kita mengingat baginda Nabi Muhammad, mengingat syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada kita dan diberikan kita taufik oleh Allah untuk mau mendengar dan mempelajarinya. Allahumma lakal hamdu syukra. Ya Allah, atasmu ya Allah segala nikmat, kami bersyukur atas nikmat-Mu ini ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga ada satu nikmat yang begitu besar dan merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang sering daripada kita ini sering lalai, sering tidak menyadarinya. Apa itu? Kita tahu yang pertama nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, dan kita alhamdulillah lahir dari orang tua kita, kebanyakan dari kita sudah keadaan muslim. Alhamdulillah ala ni'matal Islam. Nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kita hidup di negeri orang Islam yang mayoritas. Nikmat banyak majelis-majelis ilmu. Nikmat banyak majelis-majelis maulid. Nikmat bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai umat Islam min ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ada lagi satu nikmat yang begitu hebat, begitu besar, yang kita merasakannya terus sekarang alhamdulillah, tapi saudara-saudara kita di negeri Arab ataupun negeri-negeri yang lain sedang dicabut nikmat tersebut. Yaitu nikmatul amni wal aman, nikmat aman. Ya. Kita keluar rumah mau hadir majelis atau pergi ke kantor atau ke sekolah atau belanja dengan perasaan aman. Keluarga, anak, harta, rumah yang ditinggalkan, kita tenang, gak kepikiran. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina ataupun di Suriah ataupun di Irak ataupun di Yaman bagian utara sekarang, di Sana'a atau Adan sekitarnya. Begitu juga banyak di negeri-negeri Islam yang lain. Hampir semuanya negeri Islam, Allah sedang memberikan cobaan kepada mereka, dicabut sebagian daripada nikmat tersebut. Ya. Negeri yang dulunya aman, tentram, ya, negeri Masya Allah seperti Suriah, termasuk negeri yang lebih makmur dibanding kita. Ya, ulama-ulamanya banyak, aulia-aulianya banyak. Ya, Rasulullah SAW katakan inna abdal fi ummati fi Syam. Kebanyakan abdal dari umat saya itu di negeri Syam. Negeri Syam itu Arab Utara, Suriah, Libanon, Yordan, Palestina, itu Syam. Ya. Inna abdal ummati fi Syam. Banyak para wali-wali besar di sana. Ulamanya Masya Allah. Ya. Tapi Allah cabut daripada nikmat aman tersebut. Ya, dengan sebab peperangan, perpecahan antara muslim dengan muslim. Diadu domba oleh tangan-tangan kotor dari kaum kafir, orang-orang barat atau orang-orang Yahudi. Mereka mentahrish, mengadu domba, mengompori, memprovokasi supaya umat Islam itu saling gontok-menggontok, saling bunuh-membunuh. Faham-faham yang mentakfirkan sesama muslim diberi angin sampai akhirnya menjadi kuat, ya, dan kemudian sampai waktunya terjadi perpecahan dengan sebab mereka. Ya. Ini nikmat aman yang kita rasakan di Indonesia ini jangan lupa kita syukuri. Ya, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, syukurillah, segala syukur ya Allah atas nikmat Islam saya, iman saya, keamanan negeri saya. Mudah mencari rizki. Anak-anak kita masih bisa tertawa, bermain. Orang-orang tua masih bisa memeluk anaknya. Bagaimana saudara-saudara kita di negeri-negeri sana yang anak-anaknya itu tidak bisa tertawa lagi? Trauma dengan bom, trauma dengan tank, trauma dengan penembakan, pembantaian umat-umat Islam, orang tua mereka. Ayah mereka terbunuh, tetangga mereka, bahkan tidak sedikit anak-anak kecil juga ikut terbunuh ataupun cacat, buntung tangannya, buntung kakinya. Nas'alullah al-afiyah lana wa lakum. Ya. Ini nikmat
yang harus kita syukuri. Ya. Syukurnya dengan bentuk apa? Ya tentu dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dengan mematuhi perintah Allah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, dan menjauhkan daripada yang haram dan makruh. Ya. Hakikatun ni'mah, hakikat nikmat yang sesungguhnya dikatakan sarful abdi jami'a man amallahu ilaihi lima khuliqa min ajlih. Orang baru disebut betul-betul hamba yang sangat bersyukur kalau dia sudah mengerahkan, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk tujuan Allah menciptakan nikmat tersebut. Mata kita nikmatnya apa? Ya, Allah ciptakan mata kita untuk membaca Al-Quran, melihat orang-orang saleh, memandang orang tua dengan kasih sayang, memandang saudara Islam dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian, bukan dengan hasud, bukan dengan anggapan orang itu sesat, orang itu kafir, orang itu pantas dibunuh. Telinga kita apa yang Allah berikan, apa yang Allah kehendaki, mendengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan daripada pelajaran-pelajaran ilmu Rasulullah, mendengar zikrullah, mendengarkan nasihat, mendengarkan qasidah-qasidah yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang menzuhudkan kita terhadap urusan dunia. Yang mana kalau kita lihat keadaan umat ini, na'udzubillah, ya, televisi-televisi kita, majalah-majalah kita, radio-radio kita kebanyakan lagu-lagu, film-film, olahraga. Disibukkan umat Islam, matanya, pendengarannya, hatinya, lidahnya dengan urusan-urusan yang ghafil anillah, yang lalai daripada mengingat Allah dan hari akhirat. Ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri hidayah kita, negeri kita, masyarakat Islam, semoga dijadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Allah gerakan hati kita untuk ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin mempelajari syariat Nabi kita Muhammad, ingin dekat, ingin melihat, ingin mendengar daripada wajah orang-orang saleh, wajah para aulia, wajah orang-orang yang khusyuk, yang di mukanya ada cahaya ilmu, ada cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di televisi, Masya Allah, ya, kita bersyukur ini sudah senang hadir majlis ilmu, majlis ta'lim, kenal dengan para habaib, dengan kenal para orang-orang saleh. Kita bersyukur di sini, majlis ini dihadir orang-orang tua, Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Basurah. Mereka orang yang sejak kecil sampai dewasa duduk memandang wajah orang-orang besar di sisi Allah, para aulia as-salihin. Ya, Habib Hud dari kecil sudah dituntun oleh kakek beliau Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, wali besar, guru dari para kiai, para habaib di Jakarta. Beliau juga lama di Saudi Arabia, duduk dengan para habaib, para ulama, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf, Habib Yahya bin Ahmad Al-Idrus, wal habaib al-kathir, begitu ya, Habib Abdul Rahman di Jeddah, duduk lama dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Ahmad Masyhur Haddad. Orang-orang yang ketika kita memandang mereka, kita ingat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man hum auliya Allah?" Ya Rasulullah, siapa itu para aulia? Para wali-wali Allah itu siapa ya Rasulullah? Apa ciri mereka? Rasulullah jawab, "Hum idza ru'u dzukirallah." Mereka adalah orang-orang yang kalau dilihat langsung ingat pada Allah, bertambah keinginan ibadah, bertambah ingin bertagarrub kepada Allah. Memandang wajah orang-orang aulia menambah keimanan kita. Ya, bahkan ada hamba-hamba Allah yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, "Inna lillahi ibadan man nadhara ilaihim sa'ida la yashqa bihi abada." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba di muka bumi yang mana orang kalau memandang wajah mereka sekali, orang itu dicap sebagai calon penduduk surga. Orang yang bahagia enggak bakal celaka selama-lamanya. Ini hamba-hamba pilihan Allah ini, para wali-wali besar yang mugarrab indallah. Ya, dan kita yakin mereka Masya Allah duduk dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, duduk dengan Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Ya, wali-wali besar. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad ini orang yang menghabiskan waktunya, masa mudanya belajar duduk dengan para aulia as-salihin.
kemudian mengamalkan ilmunya berdakwah ilallah sampai ke negeri Afrika, negeri Kenya, Zanzibar, Juzur Qamar atau Qamar Island dan sebagainya. Puluhan tahun dihabiskan untuk mengajak orang masuk Islam dan mengamalkan Islam. Sampai ketika beliau wafat dikatakan hampir atau lebih dari 100.000 orang Afrika masuk Islam di tangan beliau. 100.000. Belum anak keturunannya, belum kalau mereka berdakwah kepada orang kafir. Di Afrika masih banyak orang-orang kafir, orang animisme atau orang Kristen. Ya. Bahkan boleh dikata Afrika ini menurut sensus, ini benua di antara benua-benua di dunia Asia, Afrika, Amerika, Australia adalah benua Muslim sebenarnya. Kenapa? Benua Asia kalau dibandingkan dengan Cina aja yang 1 miliar lebih, belum India yang Hindu yang hampir 1 miliar. Islam itu minor. Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Latin apalagi Muslim lebih sedikit lagi. Tapi Afrika lebih dari 60% penduduknya Muslim. Ada yang di Mesir, ada yang di Sudan, ada yang di New Guinea, ada yang di Ghana, ada yang di Zanzibar, ada yang di Sudan, ada yang di Chad, ada yang di Tunis, ada yang di Aljazair, ada yang di Maroko, ada yang di Mauritania. Makanya ini merupakan ladang perebutan daripada orang-orang kristenisasi di sana. Tapi ini Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad 100.000. Ya. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah ya dimasukkan oleh kristenisasi, kemudian Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad ya datang berdakwah, baru ngelihat mukanya, hadir maulidnya udah masuk Islam. Lihat muka yang bercahaya, muka pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi nurul ilmi wa khasyati. Atasnya mukanya itu ada cahaya ilmu dan cahaya takut pada Allah. Ya. Ini Habib Ahmad Masyhur, kalau kita pernah dengar cerita Al-Habib Umar bin Hafidh. Ya, mana beliau ini adalah guru daripada Habib Umar bin Hafidh, selain Habib Abdul Qadir dan sebagainya yang merupakan guru-guru juga daripada Habib Umar. Dan berarti Habib Hud, Habib Abdurrahman Basura itu istilahnya selevel dengan Habib Umar dalam menimba ilmu kepada para orang-orang tokoh besar ini. Ya, Habib Umar bin Hafidh pernah cerita bahwa Habib Ahmad Masyhur Haddad ini sebagaimana kebiasaan para wali-wali besar, mereka itu sangat menghormati kedudukan Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah enggak pernah luput lalai dari hati mereka, selalu hati mereka dekat mengingat Nabi Muhammad. Kenapa? Setiap tindak tanduk mereka selalu bagaimana bergerak, berucap, beramal mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ ada mahabbatullah dan ada fardu dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ini mereka adat para aulia-aulia salihin kalau mau menziarah ke Nabi Muhammad di Madinah, mereka enggak asal kayak kita nyelonong masuk naik mobil kayak naik onta jalan kaki langsung, enggak. Mereka tunggu di luar Madinah. Ngapain? Nunggu rukhsah izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di luar Madinah, ya, apakah di rumah, di hotel atau di tenda zaman dahulu. Tunggu berhari-hari terkadang sampai didatangi Rasulullah lewat mimpi atau lain, dia bilang, "Tafadhal, silahkan untuk ziarah." Baru mereka berani masuk. Begitu juga kalau sudah selesai ziarah berhari-hari, ya, ada yang sehari, ada yang mungkin berhari-hari, tidak mau keluar kecuali dapat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang kampungnya atau pergi tempat lain. Ya, sama seperti kita mau masuk ke rumah orang. Ya, kita jangan nyelonong langsung, ya, tok dulu, "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Ya. Itu pun kalau kita dikenal. Kalau enggak dikenal nanti dulu urusannya belum tentu dikasih izin, ya. Gitu para aulia salihin begitu. Ya. Maka Al-Habib Ahmad Masyhur Haddad karena hidupnya semuanya dicurahkan untuk meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan orang banyak kepada ajaran Islam. Sehingga ketika beliau sering ke Saudi Arabia, ya, ke Madinah Nabawiyah untuk berziarah kota Madinah, selalu beliau menjaga adab tersebut. Tapi kemudian sampai satu waktu Rasulullah mendatanginya, dibilang, "Ya Ahmad, amma anta fa khalas, ente udkhul wa adhhab haitsu syi'ta." Rakhsah. Adapun engkau ya Ahmad, kata Rasulullah dalam ru'yahnya, dalam mimpinya,
untuk ente khalas, nggak usah pakai izin lagi. Mau masuk mau pulang silakan. Dari ridhonya Rasulullah kepada Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Ini tokoh besar. Ya, wafat kurang lebih umur 90 tahun ya kalau tidak salah. Ketika meninggal dikuburkan di Mekah, orang mentasyi, membopong jenazahnya mengikut dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Hidupnya habis untuk memuliakan kalimat la ilaha illallah. Maka orang pun Allah gerakan hati lidah mereka untuk mengangkat la ilaha illallah. Diiring penguburannya dengan la ilaha illallah. Ya, ini kemuliaan yang besar. Raja-raja boleh ya dihormati orang. Orang-orang kaya boleh dihormati orang. Tapi begitu meninggal, khalas, selesai. Enggak ada lagi yang diharap dari dia. Ya. Nah, inilah kita harus mengagungkan sesuatu yang agung di sisi Allah. Memuliakan satu yang mulia di sisi Allah. Jangan mengagungkan sesuatu yang hina di mata Allah. Jangan kita mendahulukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Maka sepatutnya hati kita, kecintaan kita jaga. Ini paling mahalnya. Harta kita adalah hati kita. Jangan kita taruh di situ sesuatu atau seseorang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadikan hati kita hanya untuk Allah dan Rasul dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian juga satu kewajiban daripada kita umat Islam adalah kita ihtimam bi sya'nil muslimin, memperhatikan keadaan umat Islam. Ya, baik lingkungan kita, masyarakat kita ataupun dimanapun umat Islam berada. Apa yang kita bisa bantu? Para janda, para anak yatim, apa yang kita mampu. Nah, yang jauh yang kita nggak bisa, kita doakan mereka. Ya. Ulama sendiri mengatakan, saya ingat Al-Habib Umar bin Hafid pernah berkata, para aulia as-salihin yang mereka ini adalah orang-orang yang musabaqah dalam beramal sebanyak mungkin, sebesar mungkin mencari ridha dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka, jasad mereka, niat mereka ini masih terbatas, tapi mereka ingin dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lebih memfokuskan kepada berdoa kepada umat Islam dan berkhidmat kepada umat Islam. Ya. Sebab ketika kita mendoakan umat Islam ada berapa di dunia? 1,5 miliar katanya, hampir mendekati 2 miliar. Ketika kita mengatakan, ya Allah, rahmati umat Islam, rahmati, sayangi umat Nabimu Muhammad, maka betapa banyak pahala yang kita dapat. Mungkin 1,5 miliar hasanah ditulis dengan satu doa kita. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma ghafir li umat Muhammad. Allahumma farrij, ya Allah, berikan jalan keluar, pertolongan kepada umat Muhammad. Allahumma ridha'an umat Muhammad. Ya Allah, ridhai umat Muhammad. Ya. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, seorang wali besar di Mesir sana, As-Sakandari. Murid dan khalifah Al-Imam Al-Qutb Abil Hasan Asy'ari, Abil Hasan Asyadili. Ini wali besar, Imam Abul Abbas Al-Mursi. Dia bukan dari kalangan habaib, tapi karena dia sungguh-sungguh belajar, mengambil dari gurunya Al-Imam Abil Hasan Asyadili. Imam Abil Hasan Asyadili ini keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau pernah mengatakan bahwa siapa, kata Imam Abil Abbas Al-Mursi, siapa yang mengucapkan setiap habis salat subuh dalam doa kunutnya, Allahumma ghafir li umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma jbur umat Muhammad, Allahumma farrij an umat Muhammad. Kalau nggak salah ada tambahan atau 4 kalimat atau 5 kalimat. Waradha'an umat Muhammad sara minal abdal. Orang yang rutin mendoakan umat Nabi Muhammad setiap salat subuh aja. Ya, habis kunut ditambahin lagi, Allahumma ghafir li umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma jbur umat Muhammad, Allahumma farrij an umat Muhammad waradha an umat Muhammad. Saya agak lupa 4 kalimat atau 5 kalimat itu. Ya, mesti dicek lagi di kitabnya. Dikatakan sara minal abdal, dia akan menjadi wali abdal. Wali abdal ini suatu wali yang derajat yang tinggi. Yang ciri khasnya adalah 3.
Ya, inna abdala ummati, Rasulullah katakan, sabdakan, la yadkhuluna al-jannah bi kathrati salatin wala siyam, walakin bis sakhawatin nufus. Warahmah bi kulli muslim wa salamati sudur au kama qala sallallahu. Sungguhnya abdal umat saya. Ada yang mengatakan riwayat 40 setiap waktu, setiap zaman di muka bumi 40 wali abdal. Di atasnya nanti ada wali lagi, wali audad, ada wali gutub dan 2 wakilnya, dan kita nggak tahu di wali-wali karena belum jadi wali kita, ya. Mudah-mudahan semuanya jadi wali. Amin. Bukan wali untuk cari keramat, tapi wali untuk takut kepada Allah supaya kita bisa nangis, bisa tobat dari dosa-dosa kita. Ya. Kalau orang pengen jadi wali, pengen supaya bisa terbang, bisa begini, itu nggak bakal jadi. Ya, pengen jadi wali apa? Supaya takut pada Allah, cinta sama Allah, bisa ibadah yang benar kepada Allah, bisa tawadhu kepada Allah, bisa rahmat kepada umat Islam. Rasulullah sebutkan sifat abdal umat saya ini tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bukan dengan perbanyak salat sunnah atau yang lain, tapi dengan 3 hal. Bisalamati sudur, bersih hatinya, enggak nyimpen dengki, enggak nyimpen iri kepada sesama muslim, enggak nyimpen hasud, hatinya bersih, enggak mau ngurusin orang, ngomongin orang. Husnudzan kepada umat Islam. Selama dia punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khalas, orang itu lebih afdal. Orang ini dicinta sama Allah, dapat cahaya la ilaha illallah. Nah, ini yang paling berat ini, salamatus sudur. Ya. Yang kedua, ar-rahmah bi kulli muslim, belas kasih, penuh kasih sayang kepada umat Islam. Ya, Al-Habib Umar bin Hafid pernah sebutkan sifat orang-orang saleh ini enggak mau fudul, ngomongannya enggak mau sia-sia. Bahkan pandangan mata kepada sesama muslim, kalau mandang orang bukan dengan pandangan kasih sayang, dianggap pandangan itu fudul, sia-sia, usil. Ya, pandangannya penuh kasih sayang. Ya, kalau orang-orang mandang, orang saleh mandang kita, Allah ikut rahmat kita, kasihan. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh rahmat dirahmati sama Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangi, rahmati orang yang di muka bumi, bahkan hewan-hewan juga. Yang di langit Allah Subhanahu wa taala, bukan di langit, tapi yang Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Ya, yang ketiga sifatnya wasakhawatin nufus, orangnya pemurah, enggak kenal pelit. Ya. Nah, ini Allahumma ghafir li ummat Muhammad warham ummat Muhammad wajbur ummat Muhammad warḍa an Muhammad wa farrij an ummat Muhammad. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati umat Islam di segala penjuru, baik di timur ataupun di barat, baik itu di Suriah ataupun di Palestina ataupun di Irak ataupun di Yaman ataupun di Afrika ataupun di Kashmir ataupun di Burma, saudara-saudara kita kaum Rohingya, ataupun di Filipina Selatan kaum Moro, ataupun di Cina Xinjiang, umat Islam semuanya yang sedang menderita umat Islam. Tidak ada yang menolong mereka, tidak PBB ataupun Amerika, hanya kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham ummat habibaka Muhammad, Allahumma ghfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afu an ummat sayyidina Muhammad. اللهم إنهم عبيدك اللهم إنهم إماؤك اللهم بهم بنا نواصيهم بيدك اللهم ماض فيهم حكمك وعدل فيهم قضاؤك نسألك اللهم يا رب بنور وجهك الكريم وبأسمائك الحسنى وأوصافك العظمى نسألك بحق محمد وآل محمد بحق القرآن الكريم وبحق لا إله إلا الله الذي أودعته في قلوبنا وقلوب المسلمين نسألك أن تنظر إلينا والمسلمين نظرة الرحمة نظرة العفو نظرة العافية اللهم انظر إلينا والمسلمين نظرة العفو نظرة المغفرة اللهم انظر إلينا والأخواننا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي يمن وفي المشارق والمغارب اللهم إنهم عبيدك يا الله وابن عبيدك وابن أيمائك يا الله نسألك يا ربنا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبنبيهم نبي الرحمة حبيبك محمد عبدك المصطفى المجتبى المحبب المبعوث رحمة للعالمين نسألك أن ترحمنا والمسلمين بمحمد اللهم شفع نبيك محمد فينا وفي المسلمين اللهم شفع نبينا في المسلمين شفاعة مقبولة مرضية لديك شفاعة تحل علينا والمسلمين رضوانك وعافيتك
ومغفرتك ورضاك. اللهم ارض عن أمة محمد، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم صغارهم، اللهم ارحم انكسارهم. اللهم ما لهم إلا أنت، وما لهم إلا رضاك، وما لهم إلا عفوك، وما لهم إلا عافيتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. انظر إلى المسلمين نظرة من نظراتك العلية تصلح بها أمورهم الدينية الدنيوية، قد تكفيهم شر الأذية. يا مجيب يا مجيب يا حي يا قيوم، اللهم رحمتك وعافيتك وعفوك، اللهم لطفك الخفي، اللهم لطفك الخفي، اللهم لطفك الخفي تحل على عبادك المسلمين في يمننا وفي شامنا وفي عراقنا وفي مصرنا وفي كشميرنا وفي المشارق والمغارب. اللهم فرجك القريب، اللهم نصرك القريب، اللهم عفوك وعافيتك، اللهم عفوك وعافيتك. اللهم اجمع الشمل وألف بين القلوب، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع شملنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اكفنا والمسلمين شر اليهود والنصارى والهنود والصينيين وشر كل معتدين والظالمين والكافرين. اللهم رحمتك يا ربنا نرجو، اللهم عفوك نسأل، اللهم نسأل يا رب نصرك للمسلمين يا رب المستضعفين ويا رب العباد المساكين. لا تخيب رجانا ولا ترد سؤالنا. اللهم ارض عن أمة حبيبك محمد رضا في الدنيا والآخرة، وحول الحال إلى أحسن حال، وعافنا وإياهم من أهوال أهل الضلال وفعل الجهال. يا حي يا قيوم يا متعال يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبك المصطفى نبيك المجتبى عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه ما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا.
واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبول.